Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dalam arti kecemasan yang berlebih ya teman-teman, kemudian ada GERD juga dan psikosomatik juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, di keempat hal tersebut saya sudah bahas ya teman-teman. Jikalau memang kalian bertanya ya tentang keempat hal tersebut, silahkan tonton video saya ke belakang ya teman-teman, dan usahakan jangan di loncat-loncat ya, tonton dari awal sampai akhir, karena supaya kalian itu lebih paham, lebih mengerti, dan bisa mempraktekkan ya apapun yang membuat kalian menjadi lebih sehat kembali, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, untuk yang baru bergabung, tolong di subscribe ya channel Jona Anxiety Bang Nugraha. Jikalaupun memang bermanfaat juga, tolong di share dan bagikan ya teman-teman ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Membutuhkan semangat, membutuhkan dorongan supaya lebih giat lagi ya teman-teman untuk berlatih ya, supaya bisa kembali pulih seperti semula ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah lambat laun seiring berjalannya waktu pasti itu akan datang kesembuhan ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tolong di like ya teman-teman, jika memang kalian suka dengan cara motivasi saya, dukungan saya ya. Di sini saya hanya mendukung ya, memberikan motivasi kepada kalian ya teman-teman, setidaknya seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir, tolong ditonton ya videonya dari awal sampai akhir. Siapa tahu setiap bagian per bagian video saya ada yang bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian ambil ya teman-teman, dan selanjutnya kalian praktekkan ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di pembahasan kali ini, setelah beberapa hari ke belakang kemarin saya membahas tentang 1001 sensasi ya peribahasannya, 1001 sensasi anxiety, dan bagaimana cara mengontrol ya atau mengelolanya teman-teman, seperti itu. Nah, di situ di video ke belakang saya sudah jelaskan sensasi-sensasi yang dominan muncul pada anxiety disorder ya teman-teman, dan di situ ada solusinya juga ya teman-teman. Silahkan ditonton sampai akhir dan biasakan ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di kali ini ya, video kali ini mungkin saya hanya memberikan sedikit dorongan motivasi dan kemudian menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang melanjutkan pertanyaan teman kita yang kemarin bertanya ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini sepertinya maksudnya sebenarnya pertanyaan ini ya lumayan cukup lama, namun saya bahas sekarang, saya jawab sekarang, karena kemarin-kemarin saya menjawab satu persatu ya, tidak bisa menjawab semuanya karena terbatas oleh waktu juga teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada yang bertanya, Drasad, kalau malam suka keringat dingin, cemas, bagaimana cara meredakannya? Nah, kalau misalkan suka keringat dingin ya pada malam hari, itu biasanya karena ada faktor cemas juga ya teman-teman. Di sini antara keringat dingin ya, cemas, bagaimana meredakannya? Di sini saling berkaitan antara cemas juga dengan sensasi keringat dingin. Nah, keringat dingin ini disebabkan karena ada merasa kita tuh nggak nyaman di tubuh ya teman-teman, kemudian kita dipikirkan ya, menjadi beban pikiran itu ya, aduh takut kumat, aduh takut kayak kemarin serangan panik, takut tremor dan lain sebagainya. Banyak takutnya, takut yang juga, yaitu mengakibatkan sensasi tubuh melalui keringat ya teman-teman, tetapi keringat dingin yang mungkin nggak nyaman banget ya teman-teman. Terus terang saya pun dulu merasakan seperti itu ya, kalau malam susah tidur ya, bawaannya cemas ya. Kemudian tubuh pun merespon ya dengan keringat dingin, salah satunya teman-teman, seperti itu. Nah, di video ke belakang saya pun sudah membahasnya ya teman-teman, dan saya memberikan solusinya juga ya. Untuk pertama ya, mungkin cara
apa namanya, menghilangkan keringat dingin ya teman-teman, ya otomatis harus menjaga pikiran supaya tidak cemas, supaya tidak panik ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau misalkan susah tidur ya tinggal di YouTube banyak audio terapi ya teman-teman, seperti itu, seperti suara turun hujan ya teman-teman, seperti kemudian suara apa namanya, air dari sungai, kemudian murotal ya, pengajian seperti itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya audio terapi banyak teman-teman, mana yang cocok kalian ambil ya, dengarkan setiap malam. Kalau misalkan kalian susah tidur, tinggal mendengarkan, nanti juga akan menyusul tidur ngantuk ya teman-teman, seperti itu. Dengan siang harinya tidak boleh tidur ya teman-teman, aktivitas biasa ya. Kalau misalkan tidur susah malamnya untuk bisa tidur. Dan kebiasaan kalau misalkan apa namanya, untuk siang hari, kalau saya tidak bisa tidur ya teman-teman, karena cemas juga ya, seperti itu. Nah itu pertanyaan itu ya teman-teman, berhubung HP-nya diambil ya teman-teman sama anak saya, mungkin di situ masih ingat saya pertanyaan yang ke bawah ya teman-teman. Di situ ada kelayangan juga ya. Untuk kelayangan mungkin salah satunya sama ya, disebabkan karena adanya cemas ya, karena adanya sensasi, terlalu memikirkan sensasi, kemudian timbul cemas, panik dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang keseimbangan tubuh itu tidak seimbang ya, peribahasanya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan habis duduk, habis berbaringan ya, kemudian berdiri ya, seperti itu. Dan mayoritas selalu merasakan sensasi pas bangun ya nggak nyaman, terasa goyang, gempa, sempoyongan dan lain sebagainya ya teman-teman. Tidak dipungkiri, saya pun dulu merasakan seperti itu ya teman-teman, kelayangan ya. Apalagi kalau misalkan ada pikiran ya, beban pikiran, kemudian berita duka juga dan lain sebagainya, itu otomatis yang namanya kelayangan, sempoyongan kadang-kadang suka nongol ya, suka ada juga seperti itu teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian selain itu juga ada yang bertanya tentang suhu ya, suhu badan terasa dingin ya. Kadang-kadang saya pun dulu pas awal-awal 20-30%an lah ya teman-teman, awal-awal terkena anxiety disorder, gangguan asam lambung ya, terkadang suhu tubuh itu terasa dingin tetapi cuaca di luar itu panas ya teman-teman ya, seperti itu. Banyak ya diakibatkan karena adanya satu ya, kalau misalkan di musim kemarau sekarang nih ya, musim kemarau ya, otomatis ya di rumah tuh dari pagi siang itu terasa dingin gitu di dalam rumah tuh ya teman-teman. Menginjak apa namanya, keramik ya, tembok, suhu ruangan tuh menjadi dingin ya teman-teman. Kan di situ kita selalu berpikiran, aduh ini dari anxiety bukan ya, aduh dari aslam bukan ya, dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Selalu berpikiran ke arah sana ya teman-teman. Tidak dipungkiri saya pun seperti itu, tetapi di luar itu panas ya, terik gitu teman-teman. Ya itu sudah tidak aneh ya, itu dari cuaca misalkan ya, kita tidak bisa aduh maaf teman-teman, berhubung mati lampu ya ini. Berhubung mati lampu, mohon maaf ya. Mungkin video kali ini saya cukupkan sekian ya. Seperti biasa, apapun penyakitnya kita doakan ya, sahabat-sahabat kita, siapapun ya, teman-teman kita, saudara kita, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf hari ini hanya 9-10 menit ya teman-teman, tidak bisa panjang lebar karena tidak mendukung mati lampu juga. Insya Allah besok saya lanjutkan ya teman-teman. Mungkin di akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.